Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya yang telah menciptakan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, maupun di kedalaman lautan yang terjangkau dan maupun tidak terjangkau oleh mata kita. Dan kita berharap pujiannya kita kepadanya dan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan sebagai penyebab seluruh nikmat akan ditambahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Jadi kita panjatkan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikat mengucapkan salam kepadanya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan saudara-saudariku seiman, dalam pembukaan materi kultum pada Ramadan ini adalah Bismillah, Ramadan terbaikku di tahun ini. Semoga kata mukadimah tadi bisa sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Dengan merenungi Ramadan yang telah lalu, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan peluang emas di setiap diri kita, dan berapa banyak Ramadan yang kita lalaikan. Karena bulan Ramadan ini adalah puncak seorang muslim mengikuti pelatihan, perbaikan, peningkatan skill dan dari sisi spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan tujuan Ramadan ini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, itu berbunyi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, supaya setiap saat untuk patuh dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan Ramadan ini untuk sebagai sarana hidup. Maka dari itu marilah kita bisa introspeksi diri masing-masing. Sedangkan di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentraining hamba-hambanya di bulan Ramadan. Semua orang akan berlomba-lomba berpuasa, meramaikan mencari pahala dengan membukakan puasakan orang, kemudian meramaikan masjid, membaca Al-Quran, dan semua orang beramai-ramai meninggalkan maksiat. Baiklah anak-anak ibu sekalian dan kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan setiap ibadah yang Anda ingin kerjakan atau yang anak ibu ingin lakukan adalah itu ibadah terakhir anak-anak ibu sekalian. Karena takut atas dosa-dosa yang telah lalu, sehingga anak-anak ibu atau sehingga Anda bertaubat dan masih ada kesempatan untuk beristighfar, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan kesempatan untuk memohon maaf kepada orang-orang yang telah pernah disakiti. Maka kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Bulan Ramadan yang di dalamnya ini itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelasannya juga sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. La ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, kepada orang-orang yang beriman itu diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, apabila di sepanjang bulan Ramadan ini kita membuat program-program yang baik dan kemudian kita terapkan setelah Ramadan, maka kita akan mencapai ketakwaan. Artinya, seluruh waktu kita itu isinya berisikan kepatuhan-kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengerjakan amal ibadah dan meninggalkan larangannya dengan menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Selain itu, di bulan Ramadan ini juga akan ada amalan, yaitu ada malam yang baik daripada malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Hendaknya kita harus bisa meraihnya, karena ini yang paling penting untuk diraih dan untuk dijadikan Ramadan terbaik. Bismillah, inilah bulan Ramadan terbaikku sekarang di tahun ini. Karena belum tentu kita hidup setelahnya, dan kita harus melakukan hal-hal yang terbaik di bulan Ramadan yang akan datang ini. Insya Allah, Allah akan panjangkan umur kita untuk meraihnya serta Ramadan yang akan mendatang. Dan isi juga di bulan Ramadan ini dengan misalnya dengan Ramadan sebelumnya kita membaca Al-Quran beberapa ayat. Nah, sekarang kita tingkatkan sekian juz atau kita menghatamkan sekian kali serta mendengarkan majelis ilmu, karena yang bisa mengubah hanyalah diri kita sendiri. Nah, baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, bulan Ramadan inilah kesempatan tiket VIP untuk bertaubat agar seluruh dosa kita di masa lalu dimaafkan. Dengan begitu, Allah akan bersihkan dosanya dan mendapatkan yang terbaik di akhirat, selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jadikan hal ini sebagai bahan muhasabah atau perbaikan dan harus kita renungi. Demikian yang saya sampaikan, semoga Allah mudahkan kita semua menjadikan bulan Ramadan terbaik di tahun ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.